adik-adik. Selamat hari Minggu juga buat Papa dan Mama. Apa kabar? Ya, tadi kakak mendengar ada yang bilang, Kak, kami sehat-sehat saja. Ada yang bilang juga adik-adik, Kak, luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, kita semua diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, ibadah online minggu ini kakak nanti akan ditemani oleh teman-teman kalian juga. Mereka nanti akan ambil bagian dalam pelayanan ibadah kali ini. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mulai beribadah? Apa sih persiapannya ya? Nah, yang pertama adik-adik, kita siapkan hati kita. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik, Alkitabnya letakkan di tempat duduk adik-adik ya, biar dekat. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting loh adik-adik, kita akan menghadap Tuhan, berarti kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan rapi ya. Nah, kalau kalian sudah siap, kita mau mulai. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, semuanya kita berdiri. Karena nanti teman kalian, adik Muel, adik Niel, dan adik Elo akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan ya. Nah, lagunya adalah Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Semua adik-adik ikut menyanyi ya. Ayo kita berdiri. Silakan adik Niel, Noel, dan Elo. Terima kasih buat adik Niel, Noel, dan Elo. Kalian sudah belajar ya untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan menghadap Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, dan tutup mata. Adik-adik kecil juga ikut ya, ayo. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Karena Engkau sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersukacita menyambut kehadiran Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Bimbing kami supaya kami mengerti dan mau taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Terima kasih buat adik Keke dan Kevin. Terima kasih untuk pelayanan kalian. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca ya firman Tuhan di rumah? Nah, kakak mau tanya, siapa nama tokoh yang tadi adik-adik baca di dalam Alkitab? Siapa adik-adik? Ya, Bapak Abram. Bapak Abram atau juga disebut Bapak Abraham. Ya. Nah, Bapak Abraham ini tinggal di daerah namanya Haran ya adik-adik ya. Dia tinggal bersama dengan Sarai istrinya dan juga keluarga dari Bapak Abraham. Mereka bahagia sekali adik-adik ya, karena Tuhan memberkati keluarga Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Nah, umur Bapak Abraham itu tidak muda lagi loh adik-adik. Umurnya sudah 75 tahun dan Ibu Sarai umurnya sudah 65 tahun. Kira-kira sama ya dengan opung kalian di rumah. Tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarai belum mempunyai anak. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Firman-Nya adalah, "Abram, pergilah engkau dari negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, dan kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Karena aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Nah, adik-adik, itu perintah Tuhan kepada Bapak Abraham. Perintah Tuhan itu berat ya adik-adik ya. Karena apa? Karena Tuhan bilang pergi ke suatu tempat yang Bapak Abraham tidak tahu di mana tempatnya dan bagaimana di sana. Bagaimana kalau nanti di sana Bapak Abraham bertemu dengan binatang buas? Bagaimana kalau di sana nanti tidak ada tanaman? Berarti nanti ternaknya nggak bisa makan. Dan Bapak Abraham juga tidak bisa mendapat makanan. Wah, tantangan yang berat nih buat Bapak Abraham. Kira-kira Bapak Abraham taat tidak ya pada perintah Tuhan? Dia berani atau dia takut? Seperti Yoga tadi, disuruh pergi ke suatu tempat yang Yoga tidak tahu, dia takut. Nah, Bapak Abraham tidak seperti Yoga adik-adik. Dia jawab perintah Tuhan itu. "Ya Tuhan, saya akan pergi," kata Bapak Abraham. Setelah itu Bapak Abraham memanggil Sarai, Bapak Abraham memanggil hamba-hambanya, ya, supaya mereka bisa menyiapkan segala sesuatu untuk tujuan yang
masih belum tahu apa yang kira-kira yang dipersiapkan. Ya, perjalanannya kan jauh adik-adik. Mereka harus bawa makanan, mereka juga harus bawa pakaian, ya, supaya di jalan mereka punya bekal. Dan mereka juga membawa ternak yang menjadi milik Bapak Abraham. Ya, semuanya dipersiapkan. Setelah selesai semuanya siap adik-adik, Bapak Abraham berpamitan dengan keluarganya. Bapak Abraham akan pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Ya, nah, hebatnya Bapak Abraham ya adik-adik ya. Dia hebat karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak sebutkan tujuannya, tempatnya, tapi Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia. Tuhan tidak akan memberikan jalan yang salah, tapi Tuhan akan menuntun dia dalam perjalanan, sehingga Bapak Abraham tidak akan tersesat atau kesasar ya. Bapak Abraham berjalan bersama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendengar cerita ini, berarti kita harus bagaimana nih? Kita harus seperti Bapak Abraham. Tidak boleh takut lagi. Kita harus percaya bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai kita. Ya. Nah, adik-adik, ada nggak sih pengalaman kalian ketika kalian takut itu karena apa? Coba, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, tadi ada yang bilang katanya, Kak, kalau aku di rumah sendirian, aku takut. Ya, kalau di rumah sendirian aku takut. Ada yang bilang juga, Kak, kalau di rumah lampunya mati dan gelap, aku takut, Kak. Iya, ya, adik-adik takut kalau di rumah sendiri. Adik-adik takut kalau gelap. Sekarang kita belajar dari Bapak Abraham. Kita tidak sendirian, tapi Tuhan bersama kita. Dan Tuhan akan menuntun kita. Nah, pesan kakak nih untuk adik-adik yang mau masuk TK atau mau masuk sekolah kelas 1 SD. Biasanya sebelum berangkat kalian akan bilang sama mama, Ma, nanti aku jangan ditinggal ya. Mama masuk ya ke dalam kelas ya. Ada nggak yang punya pesan begitu ketika kalian masuk TK atau masuk kelas 1 SD? Mama disuruh nunggu di dalam kelas. Wah, nggak zamannya lagi adik-adik. Ya, adik-adik harus berani. Ya, karena kalian tidak sendiri. Kalian selalu dituntun dan disertai Tuhan. Ingat itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan untuk anak kelas A, B, dan tanggung ya. Seperti kalau ibadah kalian di gereja, kalian kan dapat ayat hafalan ya. Nanti kalian hafalin setelah ibadah selesai. Ayatnya diambil dari Ulangan 31 ayat 8a. Ya, Ulangan 31 ayat 8a. Bunyinya begini adik-adik. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu ayat hafalannya. Ya, nanti adik-adik hafalkan setelah selesai ibadah. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu besar kepada kita. Yuk, kita mau diajak oleh teman-teman kalian, yaitu adik Evan dan adik Karen. Kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik di rumah semua ikut nyanyi ya. Silakan adik Evan dan adik Karen.
Terima kasih buat adik Evan dan adik Karen. Kalian sudah mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk aktivitas ya adik-adik ya. Apa ya aktivitasnya hari ini? Hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat sandal ya. Karena sandal ini adalah alas kaki kita untuk berjalan. Ya. Apa yang kita butuhkan adik-adik? Di sini kakak punya karton ya, karton bekas. Atau adik-adik juga bisa menggunakan karton bekas kemasan susu misalnya. Terus kita membutuhkan lem, kita membutuhkan gunting, dan kita juga membutuhkan kertas warna ya buat menghiasnya. Kemudian apa lagi ya? Wah, ini yang penting adik-adik. Kan kita mau buat sendal nih. Kita bisa mencontoh dari sendal yang kita punya ya, adik-adik pasti semua punya sendal. Nah, ini sendal kakak, gede banget ya adik-adik ya. Pasti adik-adik sendalnya kecil-kecil. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sendal ini kita cetak di karton adik-adik, sehingga membentuk pola sendal. Setelah itu kita gunting dan bentuknya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Setelah jadi, adik-adik bisa menghiasnya. Mungkin adik-adik bisa menggunakan kertas warna itu tadi untuk membuat sandal yang bentuknya seperti ini ya. Kan ini sandal juga yang bentuknya seperti ini. Nanti bisa adik-adik hias. Atau kakak punya contoh sandal jepit adik-adik. Tuh, sandal jepit kakak pakai dengan tali rafia. Nah, terus diapain lagi? Tulis ayat hafalan, terutama untuk kelas A, B, dan T ya. Tulis ayat hafalan tadi dari Ulangan 35 ayat 8a. Kalian tulis ya. Kalian hias sebagus mungkin. Setelah itu seperti biasa ya, kalian bisa mengirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, kakak punya ini adik-adik, punya daftar dari ayat hafalan beberapa minggu lalu loh ya. Kan disuruhnya untuk menggantung di kamar supaya kita hafal ayat hafalannya. Tambah satu di sini ya. Nah, kalian bisa menambahkan satu lagi ayat hafalan. Ayat hafalan selama ibadah corona. Nah, ini aktivitas kita adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya. Pengumumannya tentang apa ya? Pengumumannya adalah tentang lomba video adik-adik. Adik-adik masih ingat kan? Ya, kita akan mengikuti lomba video. Lagunya ada tentang Mars Sekolah Minggu GKI Bintaro. Ya, untuk mengingatkan adik-adik, adik-adik perhatikan ya. Kak Melva akan memberikan pengumuman. Silakan Kak Melva. Hai adik-adik, dalam rangka Pekan Sekolah Minggu, maka mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 12 Juli 2020, Sekolah Minggu GKI Bintaro akan mengadakan aktivitas membuat video bernyanyi sambil bergaya yang dilakukan oleh adik-adik di rumah. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Mars Sekolah Minggu GKI Bintaro. Nah, aktivitas video ini akan ditayangkan pada ibadah tanggal 19 dan 26 Juli 2020. Tayangan video adik-adik akan dinilai oleh kakak guru sekolah minggu dan nanti akan dipilih satu orang dari tiap-tiap kelas yang memiliki penampilan oke, seperti suaranya, gayanya, ekspresinya, kostumnya, semangatnya, dan kreativitasnya. Untuk adik batita dan balita boleh tampil bersama papa atau mamanya. Tapi untuk kelas yang lainnya, A, B, dan T harus sendiri ya, udah gede-gede. Ada 5 hadiah menarik untuk yang terpilih. Ayo adik-adik, daftarkan segera ke kakak-kakak kelas masing-masing melalui WA dengan format daftar, tulis nama adik, dan kelasnya adik-adik. Setelah mendaftar, adik-adik akan dikirimi musik pengiring dan contoh menyanyikannya. Video adik-adik ditunggu oleh kakak kelas. Terakhir sampai tanggal 12 Juli jam 18.00 atau jam 6 sore.
Sekali lagi adik-adik ya, terakhir video adik-adik akan ditunggu sampai tanggal 12 Juli jam 6 sore. Nama peserta yang terbaik akan diumumkan pada tanggal 26 Juli pada ibadah online sekolah minggu. Sekarang kakak contohkan lagunya ya. Urutannya seperti ini adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik dengar dulu musik pengiring di HP kalian, lalu kalian ikut menyanyi. Yang kedua, papa mama merekam mulai suara piano berbunyi sampai suara pianonya berhenti. Contohnya, Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah. nah begitu adik-adik contohnya. Tapi kakak kan nggak bisa nari, adik-adik nggak usah ikutin cara kakak menarinya. Adik-adik harus bikin sendiri yang bagus tariannya ya, gayanya yang bagus. Jangan ikutin tarian kakak tadi ya. Oke adik-adik ya, selamat berlatih ya. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih Kak Melva. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar ya pengumuman dari Kak Melva. Adik-adik masih punya waktu loh untuk berlatih. Semangat terus ya, berlatih yang baik. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa pengumuman yang dibawakan Kak Melva tadi terakhir adalah tanggal berapa? 12 Juli, minggu depan. Hanya minggu depan kalian terakhir ya bisa menyerahkan videonya. Ya, jangan lupa. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau beri pesan untuk adik-adik ya. Kalian kan masih berada di rumah terus kan? Belajar, bermain, beraktivitas. Semuanya masih di dalam rumah ya. Jangan bermain di luar. Ingat juga harus jaga kebersihan tangan. Kalau kalian terpaksa keluar, kalian menggunakan apa adik-adik? Ya, kalian harus menggunakan masker. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur ya. Untuk menutup ibadah ini, kakak mengundang adik Kesia dan adik Lita. Mereka akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo, semuanya berdiri ya. Kita menggunakan gerak. Kalau perlu mama dan papa juga ikut bernyanyi, ya. Ayo, silakan adik Kesia dan Lita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
Terima kasih buat adik Kesia dan Lita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh melaksanakan ibadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu. Kami ingin seperti Bapak Abraham yang selalu taat dan setia padamu. Dan terimalah persembahan kami hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu GKI Bintaro beserta dengan keluarganya, Tuhan berikan kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dah. Pakailah kami menjadi teman sekerja.